Assalamualaikum Sobat YouTube, kembali lagi di channel Daun Pixel. Dan kali ini kita akan belajar bersama dasar-dasar penggunaan aplikasi Pixel untuk mendesain atau mengedit foto di Android. Jadi untuk video part 1 ini saya akan menjelaskan atau mengenalkan beberapa basic tools yang ada di aplikasi Pixel. Nah, biasanya di awal ketika kita membuka aplikasi Pixlab akan muncul seperti ini. Ada new text di sini. Dan dengan background khas mungkin berwarna hijau gradient ini. Nah, oke, kita mulai dari pengenalan icon-icon yang paling atas. Oke, di paling atas kiri di sini ada tombol tambah, icon plus. Fungsinya adalah untuk menginsert. Nah, di sini ada teks, new text. Di sini ada teks, kemudian ada current date, tanggal hari ini. Kemudian ada stiker. Di sini ada stiker banyak. Contohnya stiker basket gitu. Nah, ada shape atau bentuk. Ada bentuk. Dan di sini ada from gallery atau menginsert gambar dari galeri teman-teman, dan draw, kita gambar gitu. Oke, itu adalah fungsi dari plus yang ada di kiri atas. Kemudian turun sedikit di bawahnya ini ada icon edit dan ada icon delete atau hapus. Nah, ketika teman-teman ada notifikasi. Nah, ketika teman-teman mengklik objek yang ada di Pixlab, akan muncul di sini dua icon, yaitu edit dan hapus. Edit ini tentunya untuk mengedit objek tersebut, dan hapus fungsinya untuk menghapus objek tersebut. Setelah menekan tombol hapus, maka akan muncul konfirmasi apakah kita akan mendelete atau tidak objek yang kita pilih tadi. Di sini saya akan praktikkan, kita hapus saja objek yang tadi. Oke, maka objeknya hilang. Oke, kita hapus objek ini. Itu adalah fungsi delete-nya. Oke. Setelah itu di sini ada, kita geser ke kiri, ke kanan ya. Ini ada undo atau ulang, jangan lakukan. Oke, ini undo. Jadi kegiatan atau aksi yang kita lakukan sebelumnya itu akan diulang. Contoh, ketika saya ingin menghapus objek itu, kemudian tidak sengaja gitu misalkan, padahal ada konfirmasinya juga, tapi misalkan kan, atau mungkin mengubah letak gitu. Saya tidak ingin mengubah letaknya, kita bisa menekan undo gitu. Oke, setelah itu di sini kita geser kanan lagi, ada fitur, ada icon zoom di sini, tentunya untuk mengezoom ini kanvas kita atau media desain kita. Nah, setelah itu di sebelah kanan ada grid untuk memudahkan kita dalam mengedit foto. Oke, dan di grid ini ada dua, ada bergambar magnet yang fungsinya agar objek itu menempel pada gridnya, dan ada menu setting untuk setup grid-grid yang ada di sini. Oke. Kemudian di sini kita lihat lagi di atas grid ini ada quotes. Jadi untuk teman-teman yang mau buat quotes, ketika kita pilih satu maka langsung ada tulisan add quote, what you like to use the selected text. Nah, oke. Nah, di sini langsung muncul quotes yang tadi. If you don't like how things are, change it, you are not a tree. Itu. Nah, di sini oke, kita nonaktifkan gridnya dulu. Nah, itu. Dan kita geser ke kanan, di sini ada titik 3 di sebelah kanan atas, maka akan muncul beberapa banyak di sini opsi-opsi. Use image from gallery, fungsinya sama seperti yang ada di sini tadi. Oke. Kemudian ada full screen yang fungsinya agar layar kita jadi full screen. Kemudian apalagi use image from camera. Nah, jadi teman-teman bisa menginsert gambar dari kamera atau ingin mempotret sesuatu. Salah.
Oke, saya tekan. Nah, di bawahnya itu ada export image. Ini ketika kita sudah selesai mengedit. Kemudian image size untuk mengubah ukuran. Ini rasionya 1:1 dengan lebar 1280 dan tinggi 1280 juga. Di sini kita bisa mengeditnya, contoh 2000 kali 3000, rasio 2:3 bisa juga. Atau juga di image size ini kita bisa memilih presetnya, ada square, profile picture, square juga, atau khusus untuk channel banner ada YouTube thumbnail, Facebook cover art, Google Plus foto, Twitter header sites. Itu bisa dipilih. Oke teman-teman, di sini kita contohnya pilih YouTube thumbnail, rasio 16:9. Oke, maka langsung berubah nih. Terus di sini kita lihat di bawah titik 3. Oh, belum habis ya tadi. Oke, setelah itu di sini image size ada contact us atau report book. Ini buat teman-teman yang ingin menghubungi developer aplikasi Pixlab atau ingin melaporkan bugs ya di aplikasi ini. Kemudian di sini ada tutorial dimana ketika teman-teman mengklik ini akan langsung berpindah ke YouTube. Oke, kemudian di sini ada remove ads. Jadi aplikasi ini memiliki iklan, dan buat teman-teman yang ingin meremove-nya agar tidak ada iklan, teman-teman bisa klik di sini dan teman-teman bisa menyelesaikan pembayarannya. Kemudian recover auto save di sini untuk merecover yang ketika teman-teman belum sempat menyimpan, kemudian bisa kita recover auto save-nya. Kemudian di sini ada open PLP file. Nah, jadi untuk project yang ada di aplikasi Pixlab itu akan berformat .plp gitu. Di akhir filenya itu akan ada tulisan .plp. Nah, menunjukkan itu adalah project yang ada di aplikasi Pixlab. Jadi kita bisa mengopen gitu. Nah, ini sama halnya dengan contoh ketika teman-teman menggunakan software Photoshop. Nanti itu kalau disamain itu di Photoshop itu ada titik PSD atau FPS. Nah, kalau di Pixlab itu PLP file. Oke, kemudian di sini ada about. Ketika diklik maka ini adalah about Pixlab. Teman-teman bisa mengunjungi atau bagaimana opsi langkah selanjutnya dari teman-teman tentang aplikasi Pixlab. Dan di paling bawah ini adalah exit. Teman-teman pasti sudah tahu fungsi exit, yaitu keluar dari aplikasi. Oke, kita lanjut. Di bagian atas ini di bawah titik 3 ada menu layer. Ini adalah layer. Nah, di sini adalah lapisan dari objek-objek yang sudah kita insert tadi. Nah, dengan menarik titik yang ada di sebelah kiri, kita bisa memindahkan posisi lapisan atau objek-objek yang ada di sebelah sini. Nah, dari objek ini kita juga bisa mengunci agar memudahkan kita dalam mengedit. Jadi ketika dikunci, semua objek ini tidak bisa diklik gitu. Jadi lebih fokus pada objek lain. Contoh, ketika kita berfokus pada objek bola basket ini, kita bisa kunci semua yang selain bola basket. Nah, dan ini yang belum dikunci kan, kita bisa berfokus walaupun berada pada tempat yang sama dengan objek lain. Ketika kita pilih objek lain maka dia tidak bisa diklik. Jadi kita bisa fokus untuk mengedit yang objek ini, mungkin mengubah ukuran atau dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada menu delete juga atau menu hide gitu. Kita bisa supaya tidak terlihat. Nah, itu. Kemudian kita bisa edit. Dan di sini ada hapus tanpa ada konfirmasi seperti menggunakan cara yang ada di sini tadi. Di sini. Oke. Dan untuk dua icon ini kenapa saya bahas di akhir, karena itu fungsinya adalah untuk menyimpan atau membagikan. Save dan share ini untuk menyimpan berupa project atau berupa image, dan ini untuk men-share
dengan format JPEG atau PNG, dan ada di sini dimensi. Kita pilih custom, low, medium, high sampai ultra di sini, atau teman-teman bisa mengubah ukurannya untuk custom. Dan di paling atas ada quick share, beberapa aplikasi Facebook, Twitter, Google+, WhatsApp, Instagram, Dropbox, Twitter, Tumblr ya. Saya tidak biasa menggunakan aplikasi itu. Kemudian di sini save to gallery, oke. Dan ini adalah icon share. Nah, jadi teman-teman itu dulu untuk pengenalan beberapa icon yang ada di aplikasi Pixlab. Kenapa saya hanya menjelaskan beberapa icon yang ada di atas ini terlebih dahulu di part 1 ini, karena pengalaman saya belajar aplikasi Pixlab dari awal ini, saya sangat tidak mengerti atau sangat-sangat tidak mengenal aplikasi ini. Jadi semua tombol yang ada di sini saya kebingungan. Nah, saya butuh penjelasan yang kira-kira dapat saya pahami gitu. Nah, maka dari itu saya ingin menjelaskan dari awal secara terperinci agar teman-teman tidak salah atau tidak kesulitan dalam mempelajari menggunakan aplikasi ini. Nah, setelah memahami hal-hal mendasar pada aplikasi ini, kita akan lebih mudah untuk menggunakannya nanti atau untuk mengedit project-project yang mungkin terbilang cukup sulit, cukup rumit, itu kita akan lebih mudah ketika memahami semua tools yang ada di aplikasi ini. Jadi itu adalah tujuan channel ini, menjelaskan satu persatu agar tidak menyulitkan nanti ke depannya. Oke, untuk di part 2 nanti kita akan membahas bagian fungsi-fungsi yang ada di bagian bawah. Di bagian bawah sini. Di sini kita akan membahas untuk part selanjutnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir sini. Jangan lupa untuk menonton part 2-nya, dan buat teman-teman yang menyukai video tutorial seperti ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.